Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rina Stani. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang limit yang melibatkan fungsi trigonometri. Nah, jadi teman-teman, pada teorema B dari bab sebelumnya juga mengatakan ya bahwa limit fungsi polinomial ini selalu dapat dicari dengan substitusi, dan limit fungsi rasional ini dapat dicari dengan substitusi selama penyebut tidak nol di titik limit. Nah, aturan substitusi ini ternyata juga berlaku pada fungsi trigonometri. Nah, hasilnya akan dinyatakan pada teorema A ini. Nah, pada limit fungsi trigonometri, untuk setiap bilangan real C di dalam daerah asal fungsi, maka akan berlaku yang pertama, jika limit T mendekati C, sin T itu akan sama dengan sin C. Nah, jika limit T mendekati C, tan T akan sama dengan tan C. Dan limit T mendekati C, secant T sama dengan secant C. Dan limit T mendekati C, cosecant T sama dengan cosecant C. Dan cos T dan sama dengan cos C ya teman-teman. Dan limit T mendekati C sama dengan kotangen T sama dengan kotangen C. Limit T mendekati C sama dengan cosecant T sama dengan cosecant C. Nah, jika masih bingung, kita langsung ke bukti pernyataan ya teman-teman. Pertama-tama, kita tetapkan kasus di mana C ini akan sama dengan 0. Misalkan bahwa T lebih besar dari 0 ini, dan misalkan titik A, B, dan P didefinisikan seperti gambar pada 1. Pada gambar 1, ini titik A di sini, titik B, dan titik P di sini teman-teman. Nah, maka akan memperoleh 0 lebih kecil dari mutlak BP, lebih kecil dari mutlak AP, lebih kecil dari busur AP. Tetapi mutlak BP ini akan sama dengan sin T, sama dengan, dan busur AP ini sama dengan T, sehingga sin T ini lebih besar dari 0 dan sin T ini lebih kecil dari T. Jika T lebih kecil dari 0, maka sin T ini akan lebih besar dari T dan akan lebih kecil dari 0. Nah, kita dapat menerapkan teorema Apit ya teman-teman, yaitu teorema pada 1.3D ini, dan menyimpulkan bahwa limit T mendekati 0, sin T sama dengan 0. Untuk melengkapi buktinya, kita juga akan memerlukan bahwa limit T mendekati 0 ini, cos T sama dengan 1, akan menyusul dengan penerapan identitas trigonometri dan teorema 1.3a. Nah, di sini ditulis limit T mendekati 0, kotangen T sama dengan limit T mendekati 0, akar dari 1 kurang sin kuadrat T sama dengan akar dari 1 min limit T mendekati 0 sin T pangkat 2 akan sama dengan akar dari 1 dikurang 0 kuadrat ya teman-teman. Dan ini akan menghasilkan angka 1. Nah, ini akan menghasilkan angka 1. Sekarang, untuk memperlihatkan bahwa limit T mendekati C, sin T ini sama dengan C, di sini kita akan memisahkan H sama dengan T min C, sehingga H ini menuju 0 ketika T menuju C. Kemudian, limit T mendekati C ini sama dengan limit H mendekati 0 dan limit H mendekati 0 sin C plus H.
Nah, sama dengan limit H mendekati 0, sin C cos H plus cos C sin H. Nah, ini kita menggunakan identitas penambahan, teman-teman, yaitu C cos H dan cos C sin H. Nah, sama dengan sin C, limit H mendekati 0 cos H tambah cos C, limit H mendekati 0 sin H. Nah, di sini akan menghasilkan sin C 1 tambah cos C 0. Kenapa? Karena limit H mendekati 0 cos H ini menghasilkan 1, teman-teman. Dan cos C, limit H mendekati 0 sin H ini akan menghasilkan 0. Jadi, sin C dikali 1 ditambah cos C dikali 0 sama dengan sin C. Karena apa? Karena semuanya dikali 0 maka hasilnya akan 0 ya, teman-teman. Jadi tinggal sin C ini aja. Nah, sekarang bukti pernyataan yang kedua. Kita gunakan identitas lain bersama dengan teorema 1/3a jika cos apa ini, teman-teman? Tidak terbaca ya ternyata. Jika cos C mendekati 0, maka untuk T dekat dengan C, kita mempunyai cos T sama dengan akar dari 1 kurang sin kuadrat 1 min sin kuadrat T. Nah, jadi limit T mendekati 0, cos T ini akan sama dengan limit T mendekati 0, akar dari 1 dikurang sin T sama dengan akar dari 1 dikurang limit T mendekati 0 dikurang sin T pangkat 2 sama dengan 1 dikurang sin pangkat 2 C sama dengan cos C. Karena ya tadi memakai identitas trigonometri, teman-teman. 1 pangkat sin kuadrat C ini akan sama dengan cos. Nah, jika kalian bingung, langsung saja ke contoh soal nomor 1 ya, teman-teman. Nah, di sini diperintah bahwa carilah limit T mendekati 0, T kuadrat cos T per T plus 1. Nah, cara menyelesaikannya yaitu limit T mendekati 0, cos T ini sama aja dengan T kuadrat per T plus 1. Nah, limit T mendekati 0 sama cos T ini sama dengan 0 dikali 1. Nah, karena cos T ini hasilnya 0, teman-teman. Dikali T tambah 1 hasilnya 1. 0 dikali 1 sama dengan 0. Nah, dua limit penting yang tidak dapat dihitung dengan cara substitusi adalah limit T mendekati 0 sin T per T dan limit 1 mendekati 0 1 per cos T per T. Nah, ini disebut dengan limit fungsi trigonometri yang khusus, teman-teman. Nah, ini ya sudah dijelaskan di sini. Nah, bukti pernyataan 1. Dalam bukti teorema A sebab ini kita perlihatkan bahwa limit T mendekati 0 cos T sama dengan 1 dan limit T menuju 0 sin T sama dengan 0. Nah, untuk min pi per 2 T lebih besar sama dengan min pi per 2 dan T ini lebih kecil sama dengan pi per 2, tetapi T ini tidak sama dengan 0. Nah, gitu ya, teman-teman. Di sini ada bukti pernyataan 2. Limit yang kedua menyusul secara mudah dari yang pertama. Kalikan saja pembilang dan penyebut dengan 1 plus cos T. Nah, contohnya limit T menuju 0, 1 dikurang cos T per T. Nah, di sini kita akan mencari jawabannya, yaitu limit T mendekati 0, 1 per cos T per T dikali 1 plus cos T per 1 plus cos T. Nah, akan menghasilkan 1 min cos kuadrat T, karena cos dikali cos menjadi cos kuadrat ya, teman-teman. 1 dikali 1, 1. Min ikut. Min cos dikali plus cos menjadi min cos kuadrat.
T ya teman-teman, per T 1 plus cos T. Nah, sama dengan limit T menuju 0 sin kuadrat T per T1 plus cos T. Nah, sama dengan limit T mendekati 0 sin T per T, limit T menuju 0 sin T per limit T menuju 0 1 plus cos T sama dengan 1 dikali 0 per 2, maka hasilnya 0. Jadi cukup sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.